Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayuni Cahya Azahra dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan membahas tentang metode penelitian sosial. Metode penelitian sosial yaitu mencari bukti-bukti baru yang dikembangkan menjadi teori untuk memperdalam dan memperluas ilmu tertentu. Adapun langkah-langkah penelitian. Penelitian merupakan rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Menurut Paul Horton, ada berbagai langkah dalam penelitian ilmiah yang mudah disusun sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Yang kedua, meninjau kepustakaan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, merencanakan desain penelitian. Yang kelima, mengumpulkan data sesuai desain penelitian. Yang keenam, menganalisis data. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Adapun ciri-ciri dan karakteristik penelitian, yaitu karakteristik penelitian yang pertama itu memiliki tujuan, yang kedua harus sistematik, yang ketiga terkendali, yang keempat objektif, dan yang kelima tahan uji. Ciri-ciri dari penelitian yaitu yang pertama bersifat ilmiah, artinya penelitian bersifat rasional, kebenarannya bersifat objektif, didukung data yang valid, dan disusun secara sistematis. Yang kedua yaitu merupakan suatu proses berjalan terus-menerus, karena hasil penelitian selalu dapat disempurnakan. Adapun tujuan penelitian sosial, yaitu tujuannya untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip, menemukan hubungan antara fakta, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta, serta pemecahan masalah. Tujuan penelitian sosial akan menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk menemukan hal baru dalam memecahkan masalah sosial atau eksploratif. Eksploratif adalah penjajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak, terutama sumber-sumber alam yang ada di tempat itu. Terus yang kedua, untuk verifikasi atau pemeriksaan tentang kebenaran suatu penyelesaian masalah sosial. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan. Yang ketiga yaitu untuk mengembangkan ilmu sosial dalam fungsinya sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial atau development. Development adalah penelitian sosial penelitian sosial tersebut dilakukan untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam suatu ilmu sosial atau masalah sosial guna dipecahkan agar tercipta ilmu sosial dan masyarakat yang diinginkan. Ada juga jenis-jenis penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan analisis. Pendekatan analisis ini dibedakan menjadi 2, yaitu penelitian dengan pendekatan kuantitatif, digunakan dalam penelitian-penelitian survei dan eksperimen yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal atau angka yang diolah dengan metode statistik. Pada umumnya penelitian dengan pendekatan ini merupakan penelitian dengan sampel besar. Terus yang keduanya yaitu penelitian dengan pendekatan kualitatif. Lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.
Biasanya penelitian kualitatif merupakan penelitian sampel kecil. Terus yang kedua yaitu ada kedalaman analisis. Kedalaman analisis ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama penelitian deskriptif, yaitu melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi. Yang kedua yaitu penelitian inferensial, melakukan analisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Dan ketiga yaitu ada karakteristik masalah berdasarkan kategori fungsional. Karakteristik masalah berdasarkan kategori fungsional dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif. Yang kedua, penelitian pengembangan atau penelitian tindakan. Penelitian pengembangan atau penelitian tindakan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu longitudinal, yang kedua cross-sectional. Dan ketiga itu ada studi kasus, yang keempat penelitian kasual komparatif, dan yang kelima penelitian eksperimental. Adapun metode sosiologi. Metode sosiologi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Pertama, metode kuantitatif, yaitu metode penelitian yang dalam menganalisis datanya, mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka. Menurut Asmadi Alsa, langkah-langkah penelitian menggunakan kuantitatif. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah penelitian. Yang kedua, melakukan tinjauan kepustakaan. Yang ketiga, menetapkan tujuan penelitian. Yang keempat, mengumpulkan data. Dan yang kelima, menganalisis dan menginterpretasi data. Pendekatan dalam metode ini biasanya bergantung pada hipotesis dan variabel, sehingga metode pendekatannya berbeda dengan kualitatif. Pendekatan metode ini adalah pendekatan populasi dan pendekatan sampel. Dalam pendekatan sampel dapat dibagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu probability sampling. Probability sampling ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu simple random sampling atau sampel acak sederhana. Yang kedua, stratified random sampling atau sampel acak berstrata. Dan yang ketiga yaitu ada cluster random sampling atau sampel acak cluster. Yang kedua yaitu ada metode penelitian kualitatif. Metode penelitian yang mengutamakan cara kerja dengan menjabarkan data yang diperoleh dengan cara verbal. Ada beberapa pendekatan dalam metode kualitatif ini. Yang pertama, pendekatan fenomenologis. Yang kedua, pendekatan interaksi simbolis. Yang ketiga, pendekatan historis. Yang keempat, pendekatan komparatif. Kelima, pendekatan gabungan antara komparatif dan historis. Keenam, pendekatan studi kasus. Yang ketujuh, pendekatan studi kepustakaan. Yang kedua yaitu eksperimen laboratorium dan eksperimen lapangan. Dalam penelitian laboratorium, subjek orang dikumpulkan di dalam suatu tempat atau laboratorium, kemudian diberi pengalaman yang sesuai dengan yang diinginkan penelitian, kemudian dicatat dan ditarik kesimpulan. Yang ketiga, studi cross-seksional dan longitudinal. Studi yang meliputi suatu daerah pengamatan yang luas dalam suatu jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu ada metode evaluasi, yaitu untuk mengukur keefektifan suatu program kegiatan dengan tujuan untuk melihat keberhasilan program melalui pengetahuan yang ilmiah. Yang kelima yaitu ada metode-metode lain. Metode lain ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu metode induktif. Yang kedua itu metode deduktif. Yang ketiga metode fungsionalisme. Dan yang keempat metode empiris. Dan yang kelima metode rasionalistis.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.